Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan The Aurani Cafe. Sore ini kita akan membuat cold brew dengan menggunakan kopi dan air kelapa muda organik. Air kelapa muda itu merupakan detox ya, bisa menjadi detox buat tubuh, menetralisir racun-racun dan ya, air kelapa muda itu sangat baik untuk sebagai mencegah dehidrasi ya. Jadi kombinasi kopi dengan air kelapa muda itu luar biasa, dan itu kita membuatnya sangat mudah sekali dan bisa menjadikan minuman yang selalu tersedia di kulkas keluarga. Nah, karena ini cold brew, maka dia konsepnya memang minuman dingin. Jadi itu nanti disimpan di dalam kulkas, anytime kita mau minum, kita bisa langsung tuang. Oke, resep yang saya gunakan di sini saya menggunakan kelapa muda yang sudah dikemas 600 ml. Tapi kalau punya yang lebih fresh, yang dari kelapa, tidak masalah, bahkan lebih baik. Ini saya menggunakan yang kemasan karena saya belum sempat menemukan yang fresh. Dengan resep yang paling penting dalam melakukan brew coffee, apapun jenisnya, mau cold brew, mau pour over, itu yang paling penting utama adalah mengenai rasio kopi. Rasio kopi terhadap air, hal yang pertama yang harus ditetapkan. Ya, di sini saya menggunakan, saya mendapat bean bagus sekali dari teman farmers, processor, roaster di Jogja. Dia baru melakukan eksperimen dengan Toraja Pulu-Pulu dengan proses submerged anaerobic. Jadi ini hal yang eksperimen, tapi ini hasilnya baik sekali, dan ini saya juga baru mencoba untuk roasting dan hasilnya sangat luar biasa. Oke, balik lagi ke rasio kopi. Saya menggunakan rasio kopi 70 gram per liter. Jadi 70 gram kopi di dalam setiap 1 liter air. Jadi kalau saya menggunakan air kelapa 600 gram mililiter dengan rasio 70 gram per liter, maka saya akan memerlukan bean sebanyak 42 gram. Oke? Alat-alat yang digunakan sangat sederhana. Ada alat khusus untuk cold brew. Ini, cuman ini ya, karena ini ukurannya besar, sehingga saya hanya menggunakan saringan teh. Ini alat untuk membuat teh, prinsipnya sama. Jadi bubuknya kopi dimasukkan ke dalam saringan dan didiamkan. Jadi ini karena prinsipnya hampir sama, jadi saya menggunakan alat pembuat teh ini untuk membuat cold brew. Sekarang kita timbang. Kembali lagi ke alat. Ini sesungguhnya alat untuk membuat teh. Jadi teh ditaruh di sini untuk kemudian disaring di dalam penyaring ini. Dan ini saya berlakukan untuk kopi. Jadi nanti bubuk kopi ditaruh di dalam kompartemen ini untuk kemudian disimpan di dalam kulkas. Ya. Sekarang kita timbang bean sebanyak 42 gram.
bean. Oke, selesai. Untuk cold brew, bean kita giling kasar, seperti ukuran untuk French press. Tapi karena ini bean light dan fresh sekali, jadi saya sedikit haluskan dari ukuran untuk French press. Ya, di sini saya menggunakan grinder Ditting. Jadi di dalam Ditting ini sudah ada ukurannya untuk paper filter, untuk French press, untuk metal filter. Jadi saya menggunakan panduan yang ada di Ditting. Oke. Ini adalah 42 gram ground coffee, ya. Ini manis sekali, ya. Kemudian 42 gram ground coffee langsung kita masukkan ke dalam kompartemen. Oke. Sekarang 42 gram ground coffee sudah di dalam kompartemen. Kita tinggal menuangkan air kelapa muda ke dalam kompartemen. Ini kita langsung tuang. Saya tuangnya sedikit digoyang-goyang supaya airnya turun sehingga tidak luber di dalam kompartemen. Oke, 600 gram. Kemudian kita lakukan agitasi sedikit untuk mengaduk ground di dalam kompartemen. Ini untuk menambah ekstraksi, ya. Kita lakukan pengadukan. Jadi pastikan ground coffee dalam kompartemen dalam kondisi sudah terurai dan tercampur. Ya, sudah selesai. Kemudian kompartemen kita tutup. Bagian yang rapat itu ada di depan. Kemudian ini siap dimasukkan ke dalam kulkas selama 8 sampai 18 jam. Jadi bisa diminum mulai besok. Kenapa 8 sampai 18 jam? Itu adalah waktu di mana ekstraksi dirasa optimal. Karena jika lebih dari 18 jam sebenarnya tidak ada proses ekstraksi yang memberi nilai positif lagi terhadap
hasil ekstraksi di sini. Jadi kopi itu akan terlarut dengan optimal pada 4 jam sampai dengan 8 jam. Setelah itu kompon atau kandungan yang akan larut itu sudah sangat menurun. Bahkan kalau lebih dari 24 jam, justru kandungan-kandungan yang tidak dikehendaki, undesirable compound, yang akan larut sehingga membuat kopi menjadi pahit, kemudian mulai keluar rasa-rasa earthy-nya, mulai keluar rasa-rasa yang mengganggu ya. Jadi kenapa itu 8 sampai 18 jam? Karena itu adalah range waktu di mana ekstraksi melarutkan kandungan-kandungan positif yang ada di dalam kopi. Jadi ini cold brew kita sudah jadi, siap untuk disimpan di dalam kulkas selama 8 sampai 18 jam untuk kemudian jika sudah selesai, maka larutan hasil ekstraksi ini disaring dengan menggunakan filter kertas, sehingga ekstraksi hasil akhir yang didapat akan bersih dari bubuk-bubuk dan minyak-minyak, sehingga hasil ekstraksinya nanti akan kental, gurih, sirupi, manis, dan clean. Tidak ada bubuk-bubuk, debu-debu kopi yang masuk ke dalam hasil akhir. Demikian cara membuat cold brew. Selamat mencoba, semoga berguna.